Perkenalkan, nama saya Kristina Selawati dengan NIM 3120135 dari kelas PBSI A Pagi semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital yang diampu oleh Bapak Al-Asadi Alimi Magister Pendidikan. Baik, adapun topik yang akan saya bahas di sini mengenai literasi digital. Literasi digital sendiri, saya akan membahas mengenai beberapa hal-hal terkait dalam literasi digital itu sendiri. Yang pertama, ada pengertian literasi digital. Yang kedua, strategi gerakan literasi digital di lingkungan keluarga. Yang ketiga, sasaran gerakan literasi digital di lingkungan keluarga. Yang keempat, upaya menumbuhkan gerakan literasi digital di lingkungan keluarga. Dan yang terakhir, contoh penerapan gerakan literasi digital di lingkungan keluarga. Pengertian literasi digital. Literasi digital merupakan pengetahuan, kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital juga merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau sering disingkat dengan TIK untuk mengkomunikasikan konten dan teknikal. Literasi digital lebih cenderung pada hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan teknis dan berfokus pada aspek kognitif dan sosial, emosional dalam dunia dan lingkungan digital. Literasi digital merupakan respon terhadap pembangunan teknologi dalam menggunakan media untuk mendukung masyarakat memiliki kemampuan membaca serta meningkatkan keinginan masyarakat untuk membaca. Gerakan literasi digital sendiri terbagi menjadi 3 lingkup. Yang pertama, gerakan literasi digital di lingkungan keluarga. Yang kedua, gerakan literasi digital di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, gerakan literasi digital di lingkungan masyarakat. Strategi gerakan literasi digital di lingkungan keluarga terbagi menjadi 5. Yang pertama, penguat kapasitas fasilitator. Yang kedua, peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu. Lalu yang ketiga, perluasan dan akses belajar bermutu dan cakupan peserta belajar. Yang keempat, peningkatan perlibatan publik. Yang kelima, penguatan tata kelola. Baik, kita langsung saja ke pembahasan yang bagian pertama, yaitu penguatan kapasitas fasilitator. Penguatan kapasitas fasilitator ini meliputi penyuluhan tentang internet sehat kepada orang tua. Penguat literasi digital untuk orang tua dapat dilakukan melalui penyuluhan, seminar, dan pelatihan tentang bagaimana menggunakan internet sehat. Di situ, orang tua akan diajarkan bagaimana cara menggunakan situs yang aman yang bisa digunakan oleh anak. Diajarkan cara menggunakan media sosial dengan bijaksana, cara memaksimalkan internet dalam mencari informasi dan pengetahuan, dan lain sebagainya. Lanjut ke bagian kedua, yaitu peningkatan sumber belajar dan bermutu. Peningkatan sumber belajar dan bermutu ini meliputi 2 aspek. Yang pertama,
peningkatan bahan bacaan terkait media digital di rumah. Peningkatan jumlah dan ragam bahan bacaan bertema teknologi, informasi, dan komunikasi dalam bentuk koran, majalah, buku, dan dalam bentuk salinan lunak yang dapat diakses melalui komputer dan gawai. Lalu yang kedua, pemilihan acara televisi dan radio yang edukatif. Pemilihan acara televisi dan radio yang edukatif bagi anggota keluarga, terutama pada anak, dapat menjadi sumber pengetahuan. Orang tua wajib menyaring acara-acara yang layak ditonton dan didengar oleh anak dari acara televisi dari berbagai saluran dunia melalui TV kabel. Dengan demikian, anggota keluarga memiliki banyak pilihan untuk menentukan stasiun TV dan acara yang dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan keluarga. Lalu, yang ketiga, perluasan akses sumber belajar bermutu yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, penyediaan komputer, laptop, gawai, dan akses internet di keluarga. Penyediaan komputer dan akses internet merupakan salah satu upaya penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada era digital ini. Sumber belajar yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan menggunakan akses internet dengan sangat cepat dan efisien. Kebutuhan keluarga, terutama anak-anak, dalam mempelajari ilmu teknologi, informasi, dan komunikasi, atau sering kita sebut dengan TIK, harus ditunjang dengan ketersediaan perangkat komputer dan internet yang ada di rumah. Orang tua dan anak dapat mengikuti kelas daring tentang beragam pengetahuan dan keterampilan. Lalu yang kedua, penyediaan televisi dan radio sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Televisi dan radio dapat digunakan sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi anggota keluarga. Saat ini, televisi banyak dikembangkan dan disambungkan dengan acara televisi dari berbagai saluran dunia melalui TV kabel. Dengan demikian, anggota keluarga memiliki banyak pilihan untuk menentukan stasiun TV dan acara yang dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan keluarga. Lalu kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu peningkatan perlibatan publik. Nah, pada bagian keempat, ini terdapat aspek sharing session, di mana sharing session ini dapat dilakukan dengan mengundang pakar, praktis, dan relawan yang didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan industri, relawan pendidikan, dan media untuk berbagi informasi tentang cara mereka mengaplikasikan teknologi digital di dalam profesi dan kehidupan sehari-hari. Perlibatan para pakar, praktisi, dan relawan secara personal atau kelembagaan ini berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatannya teknologi informasi dan komunikasi untuk keluarga. Kegiatan sharing session dapat dilakukan melalui kegiatan yang ada di sekolah dan masyarakat, tetapi fokus pembahasannya disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan literasi digital pada keluarga. Lalu, yang terakhir yaitu penguatan tata kelola. Pada penguatan tata kelola ini terbagi juga menjadi dua aspek. Yang pertama, pembuatan kesepakatan atau aturan keluarga.
Lalu yang kedua ada pendampingan. Pada aspek yang pertama ini, pembuatan kesepakatan atau aturan keluarga itu terkait dengan pemanfaatan dan penggunaan teknologi dan media digital dapat mendukung pengembangan diri anggota keluarga, terutama anak. Misalnya nih, mengimbau anak untuk bermain aplikasi permainan edukatif tertentu, menggunakan akses gawai televisi dan internet pada waktu-waktu tertentu. Lalu pada bagian yang kedua yaitu pendampingan. Keluarga ikut mendampingi dalam menggunakan media digital sebagai sarana pengembangan literasi. Pendampingan keluarga, terutama orang tua kepada anak, dalam menggunakan alat elektronik dan mengakses internet di rumah menjadi hal yang sangat penting di tengah bebasnya arus informasi. Orang tua harus mendampingi anak dalam hal menggunakan internet untuk membantu tugas sekolah. Menggawai fitur yang boleh dipakai dan tidak boleh dipakai. Menjaga kesopanan dalam berkomunikasi di media sosial. Memastikan informasi yang didapat berasal dari sumber sosial. Memastikan informasi yang didapat berasal dari sumber yang terpercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Menjaga anak-anak agar tidak mengirimkan atau mengunggah pesan, gambar, dan video yang dapat menyakiti orang lain, dan lain sebagainya. Lalu yang berikutnya, terdapat beberapa sasaran gerakan literasi digital di lingkungan keluarga. Yang pertama, meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki keluarga. Lalu yang kedua, meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital dalam keluarga setiap harinya. Lalu yang ketiga, meningkatnya jumlah bacaan literasi digital yang dibaca oleh anggota keluarga. Lalu yang keempat, meningkatnya frekuensi akses anggota keluarga terhadap penggunaan internet secara bijak. Lalu yang kelima, meningkatnya intensitas pemanfaatan media digital dalam berbagai kegiatan di keluarga. Lalu yang terakhir, meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang diaplikatif dan berdampak pada keluarga. Terdapat beberapa upaya dalam menumbuhkan gerakan literasi digital di lingkungan keluarga. Yang pertama, ada meningkatkan pengetahuan orang tua. Yang kedua, komitmen menggunakan teknologi digital yang sehat. Yang ketiga, menyediakan keragaman aktivitas rekreasi. Baik, langsung saja saya lanjutkan dengan pembahasan atau topik yang sangat penting atau sangat inti dari semua pembahasan yang telah saya bahas. Di sini saya akan membahas tentang contoh penerapan gerakan literasi digital di lingkungan keluarga. Di sini saya akan membahas 2 contoh penerapannya. Yang pertama, ada mewajibkan frekuensi membaca dalam keluarga setiap harinya. Lalu yang kedua, mewajibkan budaya tulis-menulis dalam anggota keluarga. Baik, langsung saja kita ke penjelasan penerapan gerakan literasi digital yang pertama. Yang pertama itu tadi telah saya katakan, yaitu mewajibkan frekuensi membaca dalam keluarga setiap harinya. Nah, penerapan tersebut dapat dilakukan oleh orang tua, ayah atau ibu, untuk mewajibkan anaknya untuk membaca apapun dan hasil bacaannya dilaporkan. Ketika pelaporan, arahkan dengan pengetahuan-pengetahuan yang relevan dengan hasil bacaannya. Juga orang tua wajib memberi apresiasi dan interpretasi atas hasil bacaan anaknya. Sesekali juga dilakukan untuk melakukan evaluasi atas kegiatan literasi dalam keluarga. Lalu tadi
ada penerapan gerakan literasi yang kedua, yaitu mewajibkan budaya tulis-menulis dalam anggota keluarga. Ini dapat berupa memo, kartu ucapan, dalam bentuk cetak atau elektronik, catatan di buku atau di blog, artikel, cerpen, dan karya sastra lain. Nah, semua hasil bacaan yang telah dilakukan sebaiknya dilaporkan secara tertulis dalam catatan harian, seperti artikel ataupun dalam catatan di blog atau diposting di media yang anak-anak miliki. Jumlah like dalam hasil karyanya wajib diberikan apresiasi atau diberi penghargaan yang mendorong agar anak tersebut dapat dengan terus semangat dalam berkarya. Sekian penjelasan dari saya mengenai gerakan literasi digital di lingkungan keluarga. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata-kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.